Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kembali mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di manakah ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Jadi dalam peristiwa itu, ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, ke makam Yesus ya, bahwa dia melihat atau dia menyaksikan bahwa kubur itu kosong, Yesus tidak ada. Yang menarik di situ, dalam situasi kekalutan Maria, situasi kecemasan Maria Magdalena, dua malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Pertama, malaikat menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu bertanya, "Ibu, siapa yang kamu cari?" Ya, tidak seperti itu ya. Lalu Maria Magdalena mengatakan, "Tuhanku diambil orang." Nah, setelah dia melihat malaikat, Yesus sendiri kemudian yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Yesus mulai membuka percakapannya dengan mengatakan bahwa siapa yang kamu cari. Pada awalnya Maria Magdalena memang tidak mengenal Yesus ya. Jadi dia tidak mengenal Yesus ya, karena memang Yesus itu dalam wujudnya yang baru ya. Dia melihat, tetapi dalam situasi seperti itu Yesus sudah dalam suatu wujud yang baru. Atau di situ dia berada dalam posisi kesempurnaan manusia. Dia sebagai manusia yang sempurna. Tidak lagi seperti yang sebelumnya, bahwa dia itu bisa disentuh atau bisa artikan para manusia pada umumnya. Tetapi pasca kebangkitan itu, dalam peristiwa penampakan, Yesus itu dalam situasi kesempurnaannya sebagai manusia. Nah, dan di situ ya Maria Magdalena bisa melihatnya, tapi dalam suatu situasi yang baru, dalam suatu situasi atau boleh kita katakan bahwa Yesus itu sudah melampaui ruang dan waktu. Tapi dalam posisi tadi itu sebagai kesempurnaannya sebagai manusia. Tapi dia bercakap dengan Maria ya. Dia membuka percakapannya, "Siapa yang kamu cari, Ibu?" Lalu kemudian Maria Magdalena menyampaikan alasannya. Tentu ketika Maria Magdalena menyampaikan pesannya itu ya, bahwa di sini ya Yesus kemudian memanggil nama Maria. Setelah namanya dipanggil, barulah kemudian Maria Magdalena mengenal Yesus.
Tapi Yesus kemudian mengatakan, jangan dulu menyentuh aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahmu, Allahku dan Allahmu. Tetapi di situ Yesus hanya memberikan pesan bahwa sampaikanlah kepada para muridku bahwa Tuhan menyuruh menyuruh murid-muridnya itu untuk pergi mendahului dia di Galilea. Di sana nanti mereka akan menjumpai Yesus. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini, penampakan ini ya, setidaknya itu pertama memberi pesan ya kepada kita. Pertama itu membuka kesadaran para murid akan apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kegenapan dari firman yang pernah disampaikannya, atau kata-kata yang pernah disampaikan kepada para muridnya, di mana Yesus akan menderita, menanggung penderitaan, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita refleksikan lebih jauh ya, untuk memberikan peneguhan kepada para murid. Kan pada saat itu setelah Yesus itu wafat, sudah ada keraguan dari para murid, ketakutan, kecemasan, bahkan ada yang memutuskan untuk pulang kampung. Untuk dalam situasi seperti ini, penampakan itu memberikan suatu poin untuk meneguhkan para rasul, untuk meneguhkan iman mereka bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus itu adalah betul, dan juga sekiranya itu memberikan sebuah pancaran pemahaman, pancaran kesadaran bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan, sebagaimana Tuhan yang menggenapi apa yang dikatakannya sendiri, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Hingga iman para murid pun, kepercayaan para murid pun akan Yesus itu semakin teguh. Kemudian yang ketiga, kita bersama-sama sekiranya merenungkan secara sederhana peristiwa penampakan itu. Setidaknya itu merupakan awal ya bagi para murid nantinya untuk semakin bertumbuh dalam keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ada sebuah keberanian kemudian untuk nantinya mewartakan Yesus yang bangkit itu, dan mengatakan dengan sepenuh hati mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka adalah saksi dari semuanya itu. Nanti itu terjadi setelah mereka menerima Roh Kudus atau pasca peristiwa Pentakosta. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kebangkitan ini merupakan suatu peristiwa besar dalam iman kita ya, di mana hidup kita itu tidak berakhir pada kematian. Terlalu orang takut ya dengan kematian karena mereka tidak tahu akan kemana setelah kematian itu. Tapi kita yang percaya, kita mempunyai harapan bahwa setelah kematian ini ada kehidupan abadi ya bersama Yesus, bersama Allah. Dan Yesus pun selama hidupnya mengajarkan tentang hal itu. Dan setidaknya peristiwa kebangkitan itu menjelaskan atau meneguhkan iman kita bahwa setelah kematian ini kita mempunyai tujuan yang jelas, bahwa kita menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Tentu di sini iman itu iman yang tulus, iman yang teguh, yang membuat kita atau yang membangkitkan kesadaran itu dalam diri kita. Tanpa iman yang teguh, ya mungkin kita masih gonjang-ganjing dalam pemahaman kita atau dalam harapan kita akan hidup yang kekal. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu untuk memasuki hidup abadi atau kemuliaan, keselamatan yang disediakan oleh Yesus itu ya, itu juga dituntut dari kita untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus ya kepada kita, di mana kita diajarkan untuk bertindak kasih, berbuat kasih. Oleh karena itu, kasih itu setidaknya yang kemudian yang memancarkan dari kita sebagai manusia itu adalah adanya sebuah kesinambungan, adanya sebuah kontak antara Yesus dengan kita, perbuatan baik kita yang kemudian akan memberikan kita ruang untuk bisa dimasuki, di mana ruang itu adalah ruang yang disediakan oleh Tuhan sendiri, yaitu keselamatan itu. Tanpa perbuatan baik, meskipun kita percaya atau iman saja itu tidak cukup bagi Yesus ya, tapi harus disertai dengan
perbuatan-perbuatan baik. Kalau kamu mengasihi Allah, kasihilah juga sesama manusia. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Santo Rasul Yakobus. Dengan demikian teman-teman saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penampakan ini atau peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena setidaknya memberikan pesan kepada kita bahwa Tuhan itu sungguh adalah Allah kita. Dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga mengajak kita untuk bertindak sebagaimana yang sudah diajarkannya, agar kita pun boleh nantinya menikmati kemuliaan yang sudah disediakannya untuk kita masing-masing. Semoga. Amin.